Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Zara dari kelompok 2 kelas 10 IPA unggulan 4. Di sini saya bersama teman-teman akan menjelaskan tentang 4 model atom. Yang pertama ada model atom Dalton, model atom Thomson, Rutherford, dan yang terakhir ada model atom Bohr. Yang pertama ada model atom Dalton. Dalton menjelaskan bahwa atom adalah suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi. Teori atom Dalton ini merupakan teori atom yang paling tua. Teori atom Dalton adalah teori mengenai atom yang dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris yang bernama John Dalton pada tahun 1908. Dalton mengemukakan teorinya ke dalam A New System of Chemical Philosophy. Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan-perbandingan yang telah ada, Dalton menyimpulkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, materi terdiri dari atom yang tidak dapat dibagi lagi. Kedua, semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki sifat dan massa yang sama. Yang ketiga, unsur kimia berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Yang keempat, selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat digabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah. Tetapi atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. Dan yang terakhir, yaitu suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui pergabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Saya Dina Hawa Oktavia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori model atom Thomson. Ini adalah bentukan dari teori model atom Thomson. Teori atom Thomson muncul setelah teori atom Dalton. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori atom Dalton. Jadi, Thomson memperbaiki kelemahan teori atom Dalton dengan penemuannya yaitu elektron yang ditemukan pada tahun 1897. Elektron adalah partikel yang bermuatan negatif. Isi dari teori atom Thomson ini yaitu atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jadi plastisin yang berwarna coklat ini digambarkan sebagai bola pejal dan yang berwarna kuning ini digambarkan sebagai elektron. Kemudian teori ini juga disebut sebagai teori roti kismis. Kenapa? Karena roti digambarkan sebagai atom yang bermuatan positif dengan melekatnya kismis di sekelilingnya yang digambarkan sebagai elektron yang bermuatan negatif. Jadi, plastisin yang berwarna coklat diibaratkan sebagai roti dan yang berwarna kuning diibaratkan sebagai kismis. Jadi mungkin sekian materi tentang teori model atom Thomson. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fayolana Alifah Reza. Hari ini saya akan menjelaskan tentang model atom Rutherford. Model Rutherford dikenal pula sebagai model planet, sebuah model atom yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Rutherford dalam analisisnya menyangkal model puding prime atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson berdasarkan percobaan Geiger-Marsden yang dilakukan pada tahun 1909. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Widiana Perkata. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mencoba menjelaskan model atom Bohr melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi inti atom yang mengandung proton dan neutron. Menurut Bohr, hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antara orbit satu dengan yang lainnya adalah jarak orbit dari inti atom. Keberadaan elektron, baik di orbit yang rendah maupun yang tinggi, sepenuhnya tergantung oleh tingkatan energi elektron. Sehingga elektron di orbit yang rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron di orbit yang lebih tinggi. Bohr menghubungkan elektron yang mengorbit dan pengamatan terhadap spektrum gas melalui sebuah pemikiran bahwa sejumlah gas atau energi yang dikandung dalam elektron dapat berubah. Dan karena itu, elektron dapat mengubah orbitnya tergantung dari perubahan energinya. Dalam situasi pemakaian arus listrik melewati gas bertekanan rendah, elektron menjadi deeksitasi dan berpindah ke orbit yang lebih rendah.
Dalam perubahan ini, elektron kehilangan sejumlah energi yang merupakan perbedaan tingkat energi kedua orbit. Energi yang dipancarkan ini dapat dilihat dalam bentuk sebuah proton cahaya yang panjang gelombangnya berdasar pada perbedaan tingkat energi kedua orbit. Yang berwarna merah ini adalah proton, yang berwarna hijau adalah neutron, dan yang ini adalah elektron. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lainnya. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi, sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner, artinya elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Walaupun model atom Bohr cukup untuk memodelkan spektrum hidrogen, model ini terbukti tidak cukup untuk mendeskripsikan spektrum elemen yang lebih kompleks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.